Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk di bab 4 anak-anak, perintahnya meliputi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Yuk, ada yang masih ingat? Siti Rokaya? Iya, Bu. Ingat juga, ayo. Ngantuk, Bu. Oh iya, Bu. Bab 3 ya, Bu, ya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, benar. Tampil nggak ya? Tampil, Bu, tampil. Tampil. Langsung klik Tampil ya, Pak? slide-nya kayaknya, Bu. Nah, seperti itu. Oh ya udah. Oke. Baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Anak-anak, marilah kita berdoa sebelum belajar. Di sini saya minta ketua kelasnya untuk membaca doa ya. Yuk. Baik Bu, oke teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Baiklah, ayo kita bareng-bareng berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Terima kasih. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, ini Ibu absen dulu ya anak-anak. Wardatun Nafisa. Hadir Ibu. Deni Ardianto. Ada ya? Bu, ada Bu. Oh, ada. Jangan tidur ya, Deni. Zainal Abidin. Ya, Bu. Hadir, Bu. Sudah hadir semua ya anak-anak ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita melakukan pelajarannya, mari kita mengecek kerapian dan kebersihan kelas kita. Yuk dicek atas mejanya, bawah meja, kanan kirinya silakan dicek dulu sebelum kita melanjutkan materi kita. Sudah bersih, Bu. Sudah? Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Di sini Ibu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian, hukum, dan dalil pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah dan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah dengan benar. Oke. Nah, di sini Ibu pengen anak-anak mengamati gambar. Di sini Ibu punya 3 gambar nih. Yuk, siapa yang bisa mendeskripsikan 3 gambar ini? Yang pertama di sini ada gambar pertama. Siapa yang bisa mendeskripsikan? Pak Nurholik, Nak Nurholik. Bisa mendeskripsikan? Ini gambar apa? Gambar orang main sepak bola, Bu. Siapa itu? Messi atau siapa, Bu? Ya enggak main lah, orang itu lagi sujud. Iya, gimana ini? Nurholik ini. Kok itu menang kali ya, Bu. Menang terus sujud syukur. Oke, untuk Siti Rokaya, coba gambar yang kedua. Orang itu ini apa? Di lapangan sujud semua itu di lapangan. Oke. Untuk yang ketiga, gambar yang ketiga apa? Orang masih sholat itu, Bu. Iya, terima kasih ya. Ini adalah gambar seseorang yang lagi melaksanakan sujud. Lanjut ya, anak-anak. Di sini kita tahu dulu nih dasar sujud. Nah, di sini dasar sujud yang pertama, sujud secara bahasa adalah tunduk, merendahkan diri dan meletakkan dahi ke atas tanah.
Secara istilah dalam sholat, sujud adalah gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah. Nah, jadi nih sujud ini dasarnya ini anak-anak. Jadi kita nih bentuk tunduk kita dan penghambaan diri kita kepada Allah. Oke, sekarang kita nih. Nah, di sini Ibu punya lagi nih macam-macam sujud. Yang pertama kita ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Di sini Ibu punya gambar 3 juga di sini. Yang pertama, sujud syukur. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada seseorang yang sedang sujud bersamaan. Sujud syukur ya ini ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua ada sujud sahwi. Wah, sujud sahwi kok gambarnya orang yang lupa ya Bu ya. Aduh, lupa rakaat sholat harus gimana nih? Nah, nanti kita bakal bahas di dalamnya. Sujud tilawah kok gambarnya seseorang yang lagi memegang Al-Qur'an. Mari kita bahas di slide selanjutnya, anak-anak. Oke, kita masuk ke sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar atau terhindar dari musibah besar. Hukum sujud syukur sunnah muakkad sangat dianjurkan. Oke, di sini ada beberapa contoh kejadian mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, kesembuhan dari penyakit, kelulusan, kelahiran anak, keselamatan dari bencana, dan terhindar dari musibah. Oke, di sini anak-anak pernah nggak sujud syukur? Ada yang sudah pernah melihat orang sujud syukur? Belum, Bu. Belum, berarti nggak pernah lihat TV bola ya? Nah, Ya, syukur ini permainan bola. Kalau gol itu pasti mereka pada sujud. Nah, di situ ada sujud syukur. Ada yang bisa ngasih contoh kejadian sujud syukur apa aja? Selain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang main bola, Bu. Main bola sujud syukur ya Pak ya? Ya, bulu tangkis. Oke. Kalau menang ya. Ya, Kalau nggak menang ngapain sujud syukur kita kan? kalau nggak menang masih belajar lagi, Bu. Nah, Ada lagi yang lain contohnya? terhindar dari bencana, Bu. Iya, benar. Oke, di sini ada dalil Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba memperoleh nikmat besar, maka ia bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Kira-kira gimana ya caranya sujud syukur? Oke, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud. Dan yang keempat, duduk kembali. Dan terakhir, salam. Nah, di sini ada bacaan sujud syukur. Bacaannya kapan sih bacanya kira-kira? Nah, bacaannya ini dibaca di saat kita sujud. Oke, ini Ibu baca, nanti kalian mengulang ya anak-anak. ya, Ya, Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yuk silakan diulang anak-anak. Subhanallah. Subhanallah Wala wa la ilaha illallah haula wa la haula wa la Oke, nanti lambat laun kita harus menghafal ini. Jadi kalau pas kita dapat rezeki, kita dapat kabar bahagia, kita bisa sudah sujud syukur. Sudah paham untuk materi sujud syukur anak-anak? paham, Bu. paham, Bu. Oke, lanjut ya. Untuk materi selanjutnya, di sini kita ada sujud sahwi. Nah, tadi kan gambarnya sujud sahwi apa? Ada yang masih ingat untuk sujud sahwi tadi gambarnya apa? Seseorang yang lupa Yang sholat. lupa sholat. Iya, benar. Rakaatnya. Nah, sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah wajib jika terjadi. Ada nggak sih yang sering lupa rakaat
Atau ini kelebihan apa kekurangan? Ada nggak? Ada Bu, kadang Ada, Bu. lupa. Ada. Kadang Kadang sudah ada, rakaat Bu. keberapa gitu, kadang lupa. Alhamdulillah kalau kadang-kadang. Iya, bentar ya. Ya. Lanjut, di sini ada dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 24. Dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Hadis, jika salah seseorang dari kalian melakukan 2 sujud sahwi. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan mengapa kita harus sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal, yang terakhir kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Di sini kebanyakan anak-anak yang lupa apa? Doa kunut atau kelebihan rakaat? Rakaatnya, Bu, karena kadang ngantuk kalau subuh, Oke. kadang tidak. Iya, pernah nggak sujud sahwi? Pernah, Bu, kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, Bu. Berarti itu waktu sujud sahwi pas ingat ya. Oke. Bu. Selanjutnya kita akan belajar tata caranya. Tata cara sujud sahwi gimana? Oke, yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. Niat untuk sujud sahwi, bangun dari sujud dengan mengucap takbir, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Bacaannya Ibu bacakan ya. Subhana mala yanamu wala yasuh. Oke. Ya, nanti kita bikin jadwal untuk penghafalan untuk baca-bacaan sujud agar kalian terbiasa. Selanjutnya, di sini ada sujud tilawah. Sujud tilawah yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah hukumnya sunnah bagi yang membaca atau yang mendengar ayat sajadah. Nah, di sini ayat sajadah yang bagaimana? Nah, di sini Ibu sudah menampilkan untuk ayat sajadahnya. Dari tadi kan Ibu sudah membaca nih untuk ayat-ayatnya. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk membaca ya, Nak. Pak Nurkhalid, ya, Nak Nurkhalid ya. Ya, Bu. Oke, silakan dibaca, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada. Idza dzukiru biha kharru sujjada. Oke, Tertutup, udah Bu. tertutup ya, Ya. Mas. Oke, oh iya. Belum terlihat ya, Nak ya. Nanti Ibu benerin lagi. Oke, di sini Ibu jelasin untuk ayat sajadah di mana di sini. Jadi di sini ada bacaan biha huru sujadah. Nah, di saat kita mendengar atau membaca ayat ini, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Di sini ada dalil Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109 dan mereka bersujud sambil menangis dan bertambah khusyuk. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam menangis, Masya Allah. Selanjutnya, bagaimana tata caranya? Di sini tata cara untuk sujud tilawah, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, cukup 1 kali saja. Yang kelima, duduk sejenak. Setelah itu membaca salam. Oke, doa sujud tilawah. Silakan Siti Rokaya untuk membacanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawliha wa quwwati. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari tadi sujud syukur, tilawah, dan sahwi, di sini Ibu ada tugas kelompok. Jadi di sini Ibu minta kalian menganalisis kasus. Yang pertama, ini ada seseorang muslim mendapatkan kabar kelahiran anak. Sujud apa yang dianjurkan?
Yang kelompok 2, bagaimana cara melakukan sujud sahwi jika lupa membaca qunut? Yang kelompok 3, apa yang dilakukan saat membaca ayat sajadah dalam salat? Oke, kelompok 1 di sini ada Zainal, Deni, dan Mila. Kelompok 2 di sini ada Nurkholik dan Ismah dan Ibu Yulia Merah. Yang kelompok 3 di sini ada Siti Musyarofah dan Wardatun. Silakan untuk kelompok 1. Nanti Ibu kasih waktu untuk presentasi. Mungkin minggu depan kita akan presentasi ya, Nak ya, karena ini waktunya sudah mau habis. Jadi ini untuk tugas kelompok minggu depan, tolong dipresentasikan ya, Nak. Ya, Bu. Oke, selanjutnya, oke, di sini ada refleksi. Di sini ada tugas lagi untuk anak-anak. Jadi tugasnya agak banyak karena waktu kita sangat sedikit. Di sini ada refleksi. Apa hikmah yang kalian rasakan dari pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah, dan bagaimana cara kalian mengamalkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini Ibu minta dikerjakan pribadi atau masing-masing untuk refleksi ini. Dan di sini kesimpulannya, sujud adalah bentuk ketundukan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah memiliki aturan yang jelas dalam Islam. Dan di sini ada LKPD lagi. Nah, jadi PR-nya ada 3 nih anak-anak ya. Karena waktu kita sangat terbatas nih, jadi Ibu hanya bisa ngasih beberapa PR. Di sini yang pertama, silakan dikerjakan juga, menuliskan pengalaman pribadi yang relevan dengan pelaksanaan salah satu jenis sujud. Yang kedua, menghafalkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Oke, mungkin waktu kita sudah mau istirahat, jadi nanti biasanya ini pada perang batin kalau kita kelabasan ya. Mungkin cukup di situ saja Ibu menyampaikan materi ini. Kita bisa bahas besok, minggu besok. Mungkin kita mengucap Alhamdulillah karena kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Mari kita Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.